Bagi seorang pesepak bola, dibuang dengan status pemain pinjaman seringkali dianggap sebagai awal dari kemunduran karir. Namun, bagi segelintir pemain dengan mental baja, masa peminjaman justru menjadi panggung pembuktian sekaligus ajang balas dendam. Dan inilah 6 pemain pinjaman yang sukses di klub yang meminjamnya. Siapa sajakah mereka? Kisah luar biasa ini diawali oleh Philippe Coutinho yang performanya merosot tajam di Barcelona setelah ditebus dengan nilai transfer megah dari Liverpool, hingga akhirnya dipinjamkan ke Bayern Munchen pada musim 2019-2020 demi mengurangi beban gaji. Keputusan ini berubah menjadi manis karena magis Coutinho kembali menyala di Jerman, di mana ia menjadi kepingan penting dalam keberhasilan Bayern Munchen merengkuh gelar treble winner. Momen paling ikonik sekaligus ironis terjadi di perempat final Liga Champions saat Coutinho masuk sebagai pemain pengganti Bayern Munchen dan justru mencetak 2 gol serta 1 assist untuk membantai Barcelona, klub asalnya sendiri, dengan skor tragis 8-2. Sayangnya, setelah masa peminjaman usai, Bayern memilih tidak mempermanenkannya karena klausul kontrak yang terlalu mahal. Coutinho terpaksa kembali ke Barcelona dengan nasib yang tidak banyak berubah. Ia tetap kesulitan menembus skuad utama dan sempat dihantam cedera parah, hingga akhirnya dilepas permanen ke Aston Villa beberapa musim kemudian. Kisah selanjutnya datang dari Jesse Lingard yang benar-benar kehilangan tempat dan mengalami krisis kepercayaan diri di bawah asuhan Ole Gunnar Solskjaer, hingga akhirnya ia dikirim ke West Ham pada Januari 2021 untuk memulihkan sisa karirnya. Di bawah asuhan David Moyes, Jesse Lingard mengalami kebangkitan karir yang luar biasa dengan mencetak 9 gol dan 5 assist hanya dari 16 pertandingan dalam kurun waktu setengah musim. Kegacorannya sukses membawa West Ham lolos ke kompetisi Eropa, sekaligus membuatnya kembali dipanggil ke tim nasional Inggris. Silau melihat performa tersebut, Manchester United memilih membawanya pulang kembali Lingard di musim 2021-2022. Namun ini menjadi awal dari blunder nasibnya karena janji menit bermain dari setan merah ternyata palsu. Jesse Lingard kembali dicadangkan hingga karirnya mandek lagi dan akhirnya dilepas secara gratis ke Nottingham Forest setelah kontraknya habis. Langkah penyelamatan karir serupa juga dialami oleh Anthony di Man United. Dihujani kritik tajam dan ditekan beban ekspektasi, hingga akhirnya diasingkan ke Real Betis dengan status pinjaman demi memulihkan kepercayaan diri di bawah asuhan Manuel Pellegrini yang menyukai sepak bola ofensif. Anthony seolah terlahir kembali di La Liga. Aksi tusukan dari sisi kanan, gocekan khas dan cutting inside dengan kaki kirinya kembali menjadi senjata yang mematikan, yang menyumbang gol serta assist krusial bagi Real Betis. Performa impresif di Spanyol ini sukses membuat manajemen Manchester United terkesan dan menariknya kembali ke skuad utama. Namun kini ia dikembalikan kembali ke Real Betis dan membawa Real Betis kembali bermain apik musim ini, dan musim ini mereka kembali bermain di Eropa. Tak kalah dramatis, karir Jadon Sancho di Old Trafford juga sempat hancur lebur setelah terlibat perselisihan terbuka dengan manajer Erik ten Hag. Demi menyelamatkan karirnya, Man United meminjamkannya kembali ke Borussia Dortmund pada Januari 2024. Kembalinya dia ke Jerman terbukti memulihkan jiwa sepak bola Sancho yang sempat hilang. Ia langsung menemukan sentuhan emasnya kembali, meledak menjadi motor serangan utama, dan sukses memimpin Borussia Dortmund melaju hingga babak final Liga Champions. Setelah masa peminjamannya usai, Sancho sempat kembali ke Manchester United pada musim panas. Namun, hubungan yang terlanjur retak membuatnya ia tidak bertahan lama
Berkat performa impresifnya di Borussia Dortmund, Aston Villa bergerak cepat mengamankan jasanya dengan status pinjaman kembali. Dan kemarin dia berhasil membawa Villa juara Europa League. Sebagai lulusan Akademi Real Madrid, Hakimi harus menghadapi kenyataan pahit karena posisi bek kanan dikunci rapat oleh Dani Carvajal. Sadar sang pemain butuh jam terbang reguler, Madrid meminjamkannya ke Borussia Dortmund selama 2 musim penuh. Di bawah asuhan Lucien Favre, Hakimi bertransformasi menjadi salah satu bek sayap paling destruktif di dunia dengan mencetak total 12 gol dan 17 assist. Ketika masa peminjamannya habis pada musim 2020, Hakimi secara regulasi kembali ke Real Madrid. Namun alih-alih diintegrasikan ke skuad utama, Real Madrid yang membutuhkan uang harus menjualnya ke Inter Milan. Berkat performanya super gacor di Borussia Dortmund, harga pasar Hakimi melonjak drastis hingga Inter Milan menebusnya senilai 40 juta euro, yang menjadi batu loncatan besar sebelum akhirnya kini ia bersinar di PSG. Nama terakhir ada Martin Odegaard yang menyandang status wonderkid Real Madrid sejak usia 16 tahun. Namun mengalami frustasi hebat karena jalurnya ke tim utama dipinjamkan. Ia akhirnya dikirim ke Real Sociedad pada musim 2019-2020. Di Anoeta Stadium, dunia akhirnya melihat kualitas aslinya. Martin Odegaard tampil fenomenal lewat visi bermain yang jenius, hingga sukses membawa Sociedad lolos ke tampil kompetisi Eropa, menembus final Copa del Rey, dan masuk ke Dream Top of the Season La Liga musim itu. Performa luar biasa itu membuat Real Madrid Zidane Zidane kembali mendudukannya di bangku cadangan. Muak dengan situasi tersebut, Odegaard meminta dilepas pada Januari 2021. Momentum emas itu dimanfaatkan oleh Arsenal yang meminjam dan kini mempermanenkannya hingga ia tumbuh menjadi kapten sekaligus membantu Arsenal memenangkan Premier League setelah 22 tahun lamanya.